Ampo ini sebenarnya adalah alternatif makanan yang terbuat dari tanah, ya, lapisan tanah tertentu yang dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak semua masyarakat Indonesia memiliki pengalaman dalam mengkonsumsi ini. Jadi hanya sebagian saja, ya, sebagian. Dan di Jawa ini memang ada beberapa tempat, ya, menurut beberapa kolega saya itu mengkonsumsi, ya, kayak di Jogja, di tempat lain juga ada. Ampo itu, ya, ampo itu dalam bahasa akademik, ya, atau bahasa kajian akademiknya itu namanya geofagia. Jadi geofagia itu makanan dari tanah, ya, makanan dari tanah. Nah, saya menemukan bahwa ternyata, ya, menurut buku itu atau referensi itu mengatakan bahwa itu tidak berasal dari kebiasaan makanan warga lokal zaman dulu. Nah, itu sebenarnya dibawa oleh para penjajah atau pelancong yang dahulu kala yang kemudian datang ke Nusantara. Dibawa oleh orang-orang Portugis, ya, orang-orang Portugis. Nah, kemudian itulah mungkin dasarnya kenapa pemanfaatan tanah sebagai makanan itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di India dan Afrika. Ampo itu kan dikenal sebagai itu camilan. Tapi khusus untuk orang-orang yang hamil itu ampo dijadikan untuk camilan. Tapi untuk proses kesininya semakin kedepannya ini kan beralih fungsi, Mbak. Jadi dari camilan kemudian beralih fungsi ke untuk lebih untuk bahan dapur, untuk masakan, untuk mengolah daun pepaya supaya tidak pahit. Itu cara ngilangin dengan pakai ampo ini. Jadi sekarang itu sudah kalau dimakan sudah nggak relevan, jadi lebih ke penghilang rasa pahit dan pepaya sekarang penggunaannya lebih besarnya ke situ. Kalau yang untuk camilan nggak ada, jadi untuk produksi saya memang khusus untuk untuk merebus dan pepaya nggak pahit, jadi untuk olahan dapur. Jadi saya sama sekali nggak produksi yang buat camilan, memang itu sudah nggak apa ya, yang konsumsi sudah nggak ada, katakan sudah nggak ada, karena alih fungsinya sudah lain. Jadi lebih untuk ke itu tadi, ke perebusan daun pepaya. Iya, mayoritas semuanya minta saya hanya untuk rebusan, untuk olahan dapur aja, nggak untuk kecamilan. Untuk produksi ampo saya tuh mulai dari tahun 2007 saya sudah mulai produksi ampo, dan untuk di daerah sini tuh yang produksi ampo cuma kampung saya sini aja, yang lain nggak ada. Jadi memang ini usaha dari keluarga, dari turun temurun. Jadi memang yang ngerjakan cuma satu keluarga. Saat itu pendatang ini dari orang-orang asing ini melihat kondisi kehidupan masyarakat lokal yang dia temui. Nah, kebetulan mereka itu mungkin kekurangan sumber daya makanan, sehingga kemudian memperkenalkan jenis tanah. Jadi tidak semua tanah itu bisa digunakan. Nah, ada lapisan-lapisan tertentu yang kemudian bisa dimanfaatkan sebagai tanah. Nah, inilah kemudian dilaksanakan oleh masyarakat, diaplikasikan oleh masyarakat dari pengetahuan yang ditransmisikan oleh orang-orang asing ini. Ada menyampaikan seperti itu. Jadi referensi yang saya baca menyampaikan seperti itu.
ketika saya melakukan penelitian untuk disertasi saya, kebetulan disertasi saya terkait dengan traditional medicine ya, medical pluralism in Western Nusa Tenggara ya, di NTB Nusa Tenggara Barat. Nah, saya menemukan satu desa ya, satu dusun itu dahulu itu pengkonsumsi tanah liat. Nah, jadi ini juga bisa memberikan wawasan kita bahwa di Indonesia itu bukan hanya Jawa ya yang mengenal ampo, tetapi di tempat di luar Jawa juga ada, di NTB ya, di Nusa Tenggara Barat. Bahkan nama dusun atau desa itu disebut sebagai tanah mai. Nah, tanah mai, namanya itu tanah mai. Tanah mai itu adalah kalau kita bahasa Indonesia itu tanah yang enak ya, tanah yang enak, tanah yang bisa dimakan, kira-kira kalau kita analogikan sebagai baik itu ya, tanah yang enak ya, baik dimakan, bagus untuk dimakan. Sehingga saya mengatakan bahwa ini juga ada kasus tertentu di luar daerah Jawa yang kemudian pernah mengkonsumsi atau dulu mengkonsumsi. Kalau sekarang sudah tidak mengkonsumsi lagi, tetapi masyarakat di sana itu memberikan informasi bahwa mereka itu mengkonsumsi tanah itu dulu. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa tidak semua jenis tanah bisa dikonsumsi. Jadi ada pengetahuan lokal yang kemudian tentang struktur tanah, lapisan tanah mana saja yang kemudian bisa dikonsumsi. Tapi memang fakta yang kami dapatkan ketika saya dan mahasiswa saya penelitian itu, bahwa ini juga tidak dikonsumsi oleh semua orang di desa itu, tetapi hanya orang-orang perempuan yang ibu-ibu yang sedang mengandung begitu ya. Nah, kemudian ada hal yang menarik sekarang ya. Ada yang menarik yang lainnya adalah ampo ini juga sudah dijual secara bebas, dijual secara umum di Shopee, di Tokopedia begitu ya. Itu ada banyak sekali yang menawarkan terkait dengan ampo, dan kami juga menemui beberapa orang yang mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi secara rutin begitu. Itu mereka mengatakan bahwa sangat bagus dan enak untuk dikonsumsi bersama dengan kopi begitu ya, dengan minum kopi begitu. Yang mungkin menurut masyarakat setempat itu baik. Nah, tapi kalau kita berada di zaman yang sekarang itu, kita sudah zaman yang sangat modern, ini mungkin perlu kita lihat kembali. Artinya apakah tanah yang dikonsumsi oleh orang-orang ini aman bagi kesehatan. Nah, itu menurut saya. Jadi perlu ada penelitian yang lebih komprehensif terkait dengan pemanfaatan ampo sebagai makanan. Kalau ampo awal mulanya kan ini kan cuma usaha dari turun-temurun. Mungkin karena ini ampo ini dianggap unik dan langka dan tidak di sembarang tempat itu ada. Makanya kan dari pemerintah kebudayaan di Bantul kan diajukan untuk masuk ke dalam warisan budaya, dan alhamdulillah tahun kemarin tuh langsung bisa lolos dan resmi dan sudah bersertifikat sebagai warisan budaya tak benda gitu. Ampo untuk anak muda kan mungkin ini sudah banyak yang nggak kenal Mbak ya, ampo itu apa mungkin di sini ya. Jadi untuk kedepannya ini untuk memperkenalkan ampo ke anak muda, dan memang fungsi daripada ampo itu tidak untuk camilan tapi untuk penghilang pahit dan upaya, dan ini memang harus diperkenalkan ke kalangan muda-mudi generasi selanjutnya, karena memang ini susah ini untuk mencari penerus ampo itu kayaknya susah nih ke depannya tuh. Ini memang harus diperkenalkan sama anak muda kalau memang ampo ini fungsinya sudah enggak untuk camilan, untuk rebusan dan upaya, dan untuk gimana untuk anak muda tuh untuk mau meneruskan produksi ampo ini, karena memang ini ampo selain memang sangat dibutuhkan untuk bumbu dapur, dan ini sudah masuk ke warisan budaya tak benda dari Kementerian
budaya Republik Indonesia. Memang harus dijaga kelestariannya nih Pak.